Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Kekudusan-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu, Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Kekudusan-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu, Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, glory bagi-Mu, Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Kekudusan-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu, Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada
kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau segala kesusahan baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya, Tuhan. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Mari kita baca Yosua 1 ayat 1 sampai 3 disambung ayat 5 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 3 dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yosua 1 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 5 sampai 9. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin, amin, amin. Perikop pada pagi hari ini adalah Allah takkan meninggalkan kita. Kalau kita menapak tilas perjalanan yang Yesus lakukan di Israel ya, kalau ada berkat silahkan untuk napak tilas perjalanan rohani ke Israel ya. Saya pernah sekali tahun berapa? 2010 atau 2011? 2010 ya. Iya. Kebetulan rekan-rekan dari SMP TNH Mojokerto itu sampai satu bis ya, kita bersama sanak saudara kita, jadi hampir tidak ada orang asing yang ada di bis itu. Cuma 3 orang yang bukan dari grup kita ya. Nggak masalah, karena kita juga menyadari ini perjalanan rohani ya. Nah, sangat senang menapaki jalan-jalan yang pernah dilalui oleh Yesus. Walaupun perjalanan itu tidak mudah ya ternyata. Jadi kalau sekarang saya membaca
perumpamaan-perumpamaan dari Tuhan Yesus, membaca Alkitab lebih jelas karena sudah menginjakkan kaki di tanah perjanjian itu. Namun setelah hampir 2 minggu ya, tiba di rumah, maka kelelahan itu menyergap karena tidak ada waktu yang sangat senggang dari perjalanan tersebut, full ya, sampai jam berapa, sampai makan malam ya. Kemudian noto-noto koper, kemudian tidur jam 11, pagi-pagi jam 4 sudah harus bangun untuk berangkat breakfast pagi dan langsung berangkat supaya dapat giliran pertama di setiap area yang kita lalui ya. Nah, disitulah kita merasakan hebohnya perjalanan itu, sangat sangat penting ya perjalanan itu, menggugah semangat, menaikkan iman, dan tentunya pulang-pulang merasa kecapean. Sampai tidur-tidur masih bermimpi di jalan Via Dolorosa saking capeknya ya. Hampir seminggu merasakan capek dan setelah itu normal kembali. Nah, mungkin perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, kemudian mengalami masa-masa sulit ketika Yesus mulai memberitakan Injil 3 tahun lebih. Nah, bagaimana membayangkan sulitnya perjalanan itu ya. Dan dulu tidak ada bis ya, jalan kaki ataupun naik onta. Allah memanggil umatnya untuk mengikuti Tuhan dan mengundang mereka untuk hidup di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita baca Keluaran 3 ayat 8 ya. Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Nah, itulah bangsa-bangsa di tanah Kanaan ya. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, Allah menuntun umatnya keluar dari kesusahan, keluar dari perbudakan menuju kemerdekaan. Allah tahu pada saat umatnya memasuki tanah perjanjian, mereka akan menghadapi bahaya dari musuh-musuh yang saya sebutkan tadi ya. Dan rintangan seperti kota yang berbenteng. Tetapi selama 40 tahun penggembaraan di padang gurun, dan Ia telah menunjukkan penyertaannya dalam tiang api dan tiang awan di malam hari, itulah tanda ya bahwa Ia tetap menyertai umatnya sampai ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mungkin hari-hari ini engkau seperti umat Israel yang sedang berada di padang gurun, ketika engkau merasa tertindas, terzolimi, difitnah, ditekan, pokoknya segala kesusahan yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi ingat, Allah tetap menyertai Anda semua dan saya. Amin. Dan
sekarang pun Ia tidak akan meninggalkan kita semuanya. Dia menjanjikan penyertaannya atas mereka kepada Yosua waktu itu sebagai pemimpin yang baru. Kita baca ayat 5, Yosua 1 ayat 5. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin kita sedang dididik, diproses olehnya untuk tidak bergantung kepada manusia. Umat Israel ketika ada di tanah Mesir, walaupun mengalami penindasan, tetapi mereka dapat makan yang enak-enak ya. Ada satu ketergantungan pada tanah Mesir itu. Walaupun mereka disuruh bekerja keras, tetapi mereka merasa ada makanan, ada minuman yang telah disediakan. Sehingga ketika nanti mereka akan memasuki atau meninggalkan zona nyaman mereka, walaupun mereka pada waktu itu berteriak minta tolong ya untuk dibebaskan. Tetapi ketika 40 tahun dalam penggembaraan di padang gurun, itu adalah masa-masa yang memproses mereka, sehingga hanya next generation yang akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi pada pagi hari ini, siapa yang kepingin masuk ke tanah perjanjian? Generasi sekarang dan generasi mendatang. Jangan sampai generasi sekarang ini tidak masuk tanah perjanjian ya, karena tidak menyadari bahwa Yesus menyertai kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, menyediakan segala yang kita perlukan. Tetapi kita fokusnya melenceng. Kita ingat ketika Yosua dipilih untuk meneruskan pekerjaan Musa sebagai pemimpin, maka ia diberikan suatu arahan ya, supaya di ayat 9 kita baca. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kita naik ke ayat 8 dulu. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ada satu pesan di mana Yosua tidak boleh melenceng dari tugasnya, melenceng dari perjalanannya, dan harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, inilah syaratnya supaya penyertaan Tuhan itu betul-betul berlaku dan janjinya terjadi dalam hidup kita. Dan dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mungkin dalam proses itu kita merasa tidak kuat ya, aduh Tuhan tidak kuat, aku ingin angkat tangan gitu ya, tidak kuat mengalami proses-proses yang demikian. Kemarin saya mendapatkan sedikit perbincangan ya dengan seorang anggota jemaat yang berkata, aduh ini sungguh-sungguh peristiwa yang sulit bagi saya ya, dimana ada orang atau saudara yang ikut serta di dalam, kalau kita katakan perjalanan padang gurun ya,
kita katakan perjalanan pada gurun, dia harus juga mengembalakan sanak saudara yang ada, ya. Ya, silih berganti sanak saudara yang harus digembalakan. Aduh, rasanya nggak kuat, katanya begitu ya. Ya, kalau mereka mau ikut serta dalam melaksanakan tugas sehari-hari lumayan. Tetapi kalau tidak, seolah-olah rasanya menjadi beban, ya, memikul beban. Ya, ada barangkali ada orang-orang yang ikut nimbrung, ya, ikut nimbrung dengan merasa nggak berdosa, ya. Ikut nimbrung itu merasa nggak berdosa, ya. Padahal dalam ikut nimbrung itu ya ikut segalanya tentunya, ya. Nah, inilah beban-beban yang dia harus pikul. Saya katakan, ya, ada rencana Tuhan di dalam engkau diberikan mereka untuk engkau tanggung, ya, ditanggung. Kita ini sudah menanggung beban berat dalam kehidupan kita sendiri, benar? Sudah punya beban. Diri sendiri sudah pikul beban. Kalau saya lihat, ya, orang-orang sekarang itu kalau guru itu, waduh, ranselnya gede-gede banget, ya, punya beban. Apalagi kalau dititipi ranselnya orang, ya, seperti itu. Jadi bebannya double-double. Dan betapa cepat sarana atau prasarana di dalam kehidupannya cepat habis karena banyak yang nimbrung. Tapi saya katakan begini, ketika saya membaca kitab suci, engkau harus melaksanakan tersebut, ya. Nggak boleh membuang orang-orang yang diberikan kepadamu untuk engkau tanggung. Engkau tanggung loh, ya. Belum lagi engkau jawab, ya, tanggung jawab. Ya udah, laksanakan aja. Kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan provide. Tuhan pasti menyediakan. Amin. Amin. Siapa hari ini yang harus menanggung? Bukan saja bebanmu sendiri, beban keluargamu inti, tetapi juga perintilannya, ya, sanak saudaramu yang lain. Nah, bagaimana Yosua diberi nasihat oleh Tuhan? Yosua harus mengiringkan 3 juta rakyat masuk ke tanah Kanaan. 3 juta loh. Engkau mungkin 3 orang, ya. 3 orang ini aja kamu sudah teriak-teriak gak karuan, sudah aduh. Tapi lihat 3 juta ini yang melihara Tuhan. Amin. Amin. Nanti 3 orang itu pun yang memelihara Tuhan. Amin. Kalau dia ditaruh di dalam perlindunganmu, pasti Tuhan juga menyediakan semua sarananya. Amin. Percayalah hal itu pasti terjadi. Saya katakan kepada beliau demikian. Tuhan pasti memberikan berkat yang besar. Ada berkat yang besar di balik ini semua. Jadi kamu terima aja, wis ojo ngomel-ngomel. Sudah jangan ngomel-ngomel, ya. Diterima aja dan dilihat apakah Tuhan membuat mujizatnya, ya. Kalau beras habis, tiba-tiba ada beras. Pernah nggak gitu? Ya, Pernah pasti, ya. pasti terjadi, ya. Terjadi. Duh, aku kok kehabisan lauk pauk, kok ada orang kirim berkat selamatan, gitu, ya. Sudah sama lauk pauk nggak usah masak. Pernah nggak gitu, ya? Jadi ayo kita menerima tanggung jawab. Mungkin itu di luar tanggung jawab kita sendiri dalam keluarga kita, tapi kita harus menanggung orang-orang lain. Untung-untung masih termasuk saudara, ya. Bahkan ada orang asing yang menumpang padamu dan kau dikatakan, ya terimaan. Engkau harus memberi tumpangan. Nah, syukur-syukur kalau orang yang menumpang itu
baik dan tahu diri. Kadang-kadang orang yang menumpang malah tambahan ya, tambah nguasai, malah yang punya rumah kalah gitu ya. Seringkali begitu ya. Bu Reni nulis, pernah saya dapat bancaan beras 3 kiloan. Waduh, luar biasa. Ya di saat kita tidak mampu, Tuhan yang akan menolong kita untuk memampukan ya. Ya daripada ngeroweng-ngeroweng, toh orangnya ya tetap ada di situ. Ya sudah nggak usah ngeroweng, tetapi bersyukur. Berarti Tuhan tahu engkau sanggup. Bener nggak ya? Amin. Kadang-kadang saya juga berpikir, kenapa ya si A dan si B itu kok bisa punya keluarga yang ada yang maaf bicara cacat, harus dirawat terus-menerus seumur hidupnya gitu. Mengapa ya? Dan keluarga itu sendiri pun bertanya, kenapa kok aku gitu ya. Daripada bertanya-tanya terus jadi tanda tanya besar dalam hidupmu. Tuhan pasti tahu bahwa engkau sanggup. Nek engkau tidak sanggup, ya pasti tidak dikasih yang sulit-sulit gitu ya. Engkau pasti sanggup. Dan kalaupun sekarang engkau belum sanggup, seperti Yosua tadi, apa tadi dikatakan Pak Gem? Kuatkanlah hatimu. Ya, jangan kecut. Ayo kita baca aja. Ayat 9 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Amin. Luar biasa kan? Janji Allah yang luar biasa ya. Jadi hari ini ayo ingat-ingat janji Tuhan ini ya. Mungkin tahun ini tahun yang kurang baik, tapi tahun ini segera berlalu kok. Sekarang bulan September, Oktober, besok Oktober ya, minggu depan November, Desember, kurang 3 bulan ya. Kayak lama ya, tapi saya yakin 3 bulan ini pasti berlalu kan. Dan kau akan melihat Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Berkat-berkat yang besar di sela-sela penderitaan yang kita rasakan. Ayo laksanakan saja perintahnya, yaitu apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan tinggalkan Tuhan. 2026 belum tentu lebih baik dari tahun 2025. Karena itu kita selalu diperintahkan untuk renungkan firman Tuhan siang dan malam dan kuatkan hatimu. Ya, memang kita tidak tahu menghadapi semuanya itu. Ada hamba Tuhan yang katakan di tahun 2026 jangan engkau pamer harta, jangan engkau seolah-olah menjadi orang yang berada, orang yang kaya. Nggak tahu itu maksudnya apa ya. Mungkin tahun 2026 akan terjadi suatu hal yang kerusuhan atau apa, karena engkau dipandang engkau yang orang yang punya, maka engkau akan dijarah. Jadi tahun 2026 kita harus hidup sederhana, apa adanya, dan jangan pamer harta. Karena banyak orang yang masih susah ya. Ya harus punya empati, maksudnya itu begitu ya. Kalau saya tangkap itu berempatilah ya. Artinya kalau engkau kaya ya engkau harus membagi dengan yang miskin gitu. Bukan memamerkan tasnya sak gudang, sepatunya sak gudang. Ya kapan makainya gitu ya, selak rusak. Mobilnya 10 dipamer-pamerin gitu. Apa gunanya? Tidak ada gunanya, saudara ya. Tetapi ayo kita tahu bahwa kita masih harus masuk tanah Kanaan itu bukan terus ngelenggang kangkung enak-enakan, tapi di situ ada orang Amori, orang Yebus, orang Hewi. Coba itu dicari ya. Apa karakter sifat orang Amori? Ya tanya AI aja. Orang Yebus itu apa? Itu harus diperangi ya. Untuk menduduki tanah Kanaan tuh mereka harus memerangi orang-orang yang ada di situ. Tentunya nggak semudah itu untuk
mendapatkan tanah perjanjian, masih harus berjuang. Jadi walaupun engkau sudah merasa, oh aku udah sampai nih, aku dikasih Tuhan di sini nih, aku harus hidup di sini nih. Nah, engkau harus berjuang untuk menghadapi apa? Bukan manusianya yang dihadapi ya, tetapi sifat-sifat daripada bangsa-bangsa yang tadi sudah diutarakan ya. Bangsa Amori, bangsa Yebus, bangsa Hewi, itu apa saja ya yang harus dihadapi dan engkau harus menang terhadap karakter-karakter daripada bangsa-bangsa tersebut gitu ya. Jadi ayo kita yakin dan percaya bahwasanya Allah tak meninggalkan kita. Amin. Kita pasti dikasih kekuatan, kemampuan ya, walaupun hidup rasanya berat, tetapi Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya. Amin. Amin. Yakin dan percaya tahun 2026 apapun yang terjadi, entah itu berat, entah itu sukar, entah itu mudah, tetapi pasti engkau ditemani Tuhan, disertai Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Makanya pesannya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau hatimu kuat, teguh, engkau sukacita, maka segala masalah itu tidak akan menjadikan kamu menjadi kecil ya, tidak semangat, kecut, tawar hati, enggak, semuanya membuat engkau tetap bersuka cita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan Yesus, menguatkan kami ya Tuhan Yesus, hingga Kau peringatkan kepada kami, harus kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati dan kecut. Jadikanlah kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi segala masalah, segala persoalan yang terjadi. Hari-hari ini makin jahat. Karena itu kita perlu Tuhan menyertai dan melindungi kita di dalam perjalanan hidup kita, sehingga ada sukacita, ada kelegaan untuk kita bisa dengan kuat menghadapi semuanya yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami percaya penyertaan-Mu. Ketika Engkau mengizinkan kami diproses untuk menuju tanah perjanjian kami, Tuhan, kami percaya Engkau memberi kami kekuatan. Saat ini kami berdoa untuk mereka yang berproses dalam kesehatan mereka. Tuhan sertai agar mereka tidak bosan ketika harus terapi, ketika harus berjuang untuk kesembuhan tubuh mereka. Berikan semangat yang baru buat jiwa mereka. Terima kasih untuk segala permasalahan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami harus menanggung kehidupan orang lain, Tuhan, Engkau memberikan kami kemampuan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, penyertaan-Mu. Besok kami akan beribadah di gereja kami masing-masing, dan hamba-hamba Tuhan akan bertugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat wahyu-Mu. Terima kasih sehingga jemaat dibangun, dikuatkan, dan dipulihkan kehidupannya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Viken, Pak Henry, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Fen, sehat selalu.
Cece Emi, Bu Simeon, Pak Simeon, Bu Titik Sulistiani, Bu Lasma, sehat selalu. See you on Monday, guys. Tomorrow we going to our church. Thank you very much. God bless you. Tetap sehat, tetap semangat. Amin, Amin. amin, amin.